Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Emia Karina Febiola, Fadil Muhammad, Fitri Hartati Sianturi, dan Hanima Rosalia Ritonga. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan perilaku biaya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan. Baiklah, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya. Akuntansi biaya adalah sebuah proses menentukan dan menghitung beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi dan mengendalikan pengeluaran agar dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mendapatkan keuntungan. Nah, dari pengertian tersebut, maka perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, mungkin juga tetap. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Jenis persediaan di dalam perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi. Ketiga komponen ini menjadi ciri khas perusahaan manufaktur yang mana terdapat bahan pembuat produk dan produk itu sendiri. Karakteristik ini yang membedakan dengan perusahaan dagang, yang mana perusahaan dagang bertugas memasarkan produk, sedangkan perusahaan manufaktur bertugas penyedia stok atau bahan-bahan pembuat stok. Nah, kita akan membahas jenis persediaan yang pertama yaitu raw material atau bahan mentah. Raw material atau bahan mentah adalah sebuah bahan utama yang akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam melakukan proses produksi untuk menjadi sebuah barang konsumsi yang akan siap untuk dilakukan penjualan kembali. Kemudian, jenis persediaan perusahaan di manufaktur yang kedua yaitu work in progress atau bahan setengah jadi. Nah, pada saat sebelum ada barang jadi, maka barang mentah haruslah diolah untuk menjadi sebuah barang setengah jadi. Dalam hal ini, work in progress merupakan sebuah bentuk dari barang yang akan ada dalam sebuah proses produksi. Pengolahan dapat dilakukan satu maupun beberapa kali. Kemudian, jenis persediaan yang ketiga yaitu finished good atau barang siap jual. Barang siap jual adalah sebuah barang yang telah melalui berbagai macam bentuk dari proses produksi dan pada akhirnya akan siap untuk dijual ke pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan pengelompokan biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Yang pertama yaitu ada biaya produksi atau production cost, merupakan akumulasi dari semua pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, beban operasional, barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu biaya pemasaran atau marketing expense, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya adalah untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum atau General Administration Expense, merupakan biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya gaji karyawan, overhead kantor, dan lainnya. Jenis pengelompokan biaya yang kedua ada berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Berdasarkan kegiatan atau volume produksi, biaya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost, yaitu jenis biaya atau beban yang mengalami fluktuasi atau berbeda sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Variable cost atau
Biaya variabel akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi turun. Makin besar volume penjualan, maka makin besar pula yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jenis biaya tetap ini memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unit berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volume produksinya rendah, maka fixed cost-nya tinggi. Sebaliknya, pada volume produksi yang tinggi, maka fixed cost per unitnya rendah. Selanjutnya, ada jenis biaya berdasarkan objek yang dibiayai. Berdasarkan objek yang dibiayai, biaya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Direct cost meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi suatu produk. Jenis biaya ini dapat dengan mudah ditelusuri. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memproduksi mobil. Biaya langsung yang terkait dengan produksi bisnis tersebut adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk membuat produk tersebut, dan suku cadang yang digunakan untuk membuat mobil. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya, ada biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan administrasi pabrik. Ketika perusahaan mobil tersebut memiliki direct cost untuk menghasilkan ban mobil, tetapi listrik yang digunakan dianggap sebagai biaya tidak langsung karena digunakan untuk semua produk yang dibuat di pabrik tersebut, bukan hanya untuk satu produk saja. Jenis klasifikasi biaya selanjutnya ada berdasarkan perilaku akuntansi. Berdasarkan perilaku akuntansi terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya, mesin pabrik itu memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua, ada pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, yaitu beban yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan sehingga tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di laporan keuangan neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana beban tersebut terjadi atau dikeluarkan. Oke, materi berikutnya, jenis biaya berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, jenis biaya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi berdasarkan kegiatan operasional, poin pertama, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. Dalam operasional perusahaan, biaya produksi merupakan salah satu jenis biaya dengan nominal terbesar. Terdapat berbagai jenis biaya produksi, misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja, pengemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Cara pembayarannya bisa tetap setiap bulan atau berdasarkan jumlah satuan produksinya, yang termasuk dalam
tenaga kerja langsung, misalnya petugas produksi. Ketiga, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Poin ketiga klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pembayaran biaya adalah suatu yang umum dilakukan perusahaan setiap bulan, bukan berdasarkan satuan produksi. Yang keempat, ada biaya penyusutan, merupakan biaya yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut semakin menurun. Contohnya, biaya mesin-mesin pabrik yang terus digunakan akan menurun kualitasnya, sehingga periode mendatang harus membeli baru lagi. Kalaupun dijual, harganya di bawah harga beli. Kelima, ada biaya perawatan. Juga penting dalam mendukung aktivitas perusahaan. Jenis biaya ini dikeluarkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan aktiva atau pendukung produktivitas, misalnya biaya perawatan mesin, biaya servis, dan lain sebagainya. Keenam, biaya investasi. Suatu bisnis juga memerlukan biaya investasi. Biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, menginvestasikan sebagian modal dalam instrumen investasi atau aset. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik. Dari segi operasional, biaya overhead pabrik yakni pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam keberlangsungan perusahaan. Contoh biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul seperti denda, ganti rugi, dan lain sebagainya. Selain yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ada juga jenis-jenis biaya lain. Apa aja itu? Yang pertama, ada biaya operasional atau operational cost, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah ataupun tetap. Contoh operational cost ini adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, biaya peluang atau opportunity cost, yaitu pengeluaran yang terkait saat kita memutuskan untuk melakukan investasi. Contohnya adalah jika kita memutuskan apakah kita ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. Ketiga, ada biaya hangus atau sunk cost, yaitu pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas dari apa yang sudah terjadi. Contohnya adalah ketika kita menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis, kemudian kita bangkrut. Selanjutnya ada biaya terkendali atau controllable cost, yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal. Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Berikutnya perilaku biaya atau cost behavior. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya. Maka, biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya tetap yang terbagi menjadi 2, yaitu committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Biaya variabel pun demikian, yaitu menjadi discretionary variable cost dan engineered variable cost. Untuk perilaku biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Namun, ada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama.
teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada committed fixed cost. Committed fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, gaji, dan asuransi. Kemudian yang kedua ada discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost atau yang biasa disebut dengan manage atau program cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan, jasa, ataupun produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku. Nah, biaya variabel ini terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama ada engineered variable cost. Engineered variable cost adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya, seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya itu harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya. Nah, engineered variable cost itu biasanya mempunyai hubungan yang erat dan nyata. Misal, jika biaya berubah, biaya masukan berubah, maka biaya keluaran juga akan berubah sebanding dengan perubahan dari biaya masukan tersebut. Sebaliknya, jika biaya keluaran berubah, maka biaya masukan juga akan berubah sebanding dengan perubahan biaya keluaran tersebut. Contoh dari engineered variable cost itu adalah pemakaian bahan baku. Kedua ada dictionary variable cost. Dictionary variable cost itu tergantung keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluaran mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalam perusahaan itu berubah, maka biaya pemasukannya pun tentu akan berubah. 3. Ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang mempunyai unsur tetap juga unsur variabel, di mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi volume kegiatan, atau dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Biaya ini memiliki unsur tetap dan unsur variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas. Selanjutnya ada biaya campuran dan biaya bertahap. Yang pertama ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah dengan adanya perubahan kapasitas kegiatan. Tetapi, perubahan jumlah biaya tersebut tidak proporsional dengan perubahan kapasitas kegiatan lainnya.
Yang kedua, biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang meningkat dalam tangga-tangga tertentu seiring dengan perubahan dalam level aktivitas dan level produksi. Selanjutnya kita akan membahas metode pemisahan biaya campuran, di mana metode pemisahan biaya campuran ini dibagi menjadi 6 metode, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode tingkat kontribusi, yang ketiga metode least square regression atau regresi kuadrat kecil, yang keempat metode High-Low atau metode tinggi rendah, yang kelima metode regresi linear, dan yang keenam yaitu metode analisis variabel independen. Nah, pertama kita akan membahas metode grafik. Dalam perilaku biaya campuran atau mixed cost behavior, total biayanya itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, yang mana garis horizontal itu merupakan kuantitas produk dan yang vertikal merupakan biaya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tingkat kontribusi. Dalam metode ini, biaya variabel per unit aktivitas dihitung terlebih dahulu. Kemudian biaya total dikurangkan dengan biaya variabel per unit untuk menghasilkan biaya tetap. Dalam rumus, hal ini dapat direpresentasikan sebagai biaya tetap sama dengan biaya total dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit. Untuk metode yang ketiga yaitu metode least square regression atau regresi kuadrat kecil, merupakan metode statistik yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran atau mixed cost menjadi komponen biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Ini adalah pendekatan yang lebih canggih dibandingkan dengan metode grafis atau metode tingkat kontribusi. Metode ini mencoba untuk mengidentifikasi hubungan matematis antara biaya total dan volume aktivitas dengan penggunaan persamaan regresi linear. Untuk metode yang keempat yaitu metode High-Low atau metode tinggi rendah, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran atau mixed cost menjadi dua komponen utama, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Metode ini adalah metode yang sederhana dan sering digunakan dalam analisis biaya, karena hanya memerlukan dua titik data, yaitu titik data dengan biaya tertinggi dan titik data dengan biaya terendah dalam rentang volume aktivitas yang relevan. Metode yang kelima yaitu metode regresi linear. Metode regresi linear adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran mixed cost menjadi dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ini adalah metode yang lebih canggih dan presisi dibandingkan dengan metode High-Low atau metode tingkat kontribusi. Metode ini memanfaatkan analisis regresi linear untuk mengidentifikasi hubungan matematis antara biaya total dan volume aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu metode analisis variabel independen. Metode analisis variabel independen adalah pendekatan yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, berdasarkan karakteristik masing-masing biaya. Metode ini mencoba mengidentifikasi biaya tetap dengan cara mengklasifikasikan biaya yang tidak berubah seiring waktu atau volume aktivitas sebagai biaya tetap, sedangkan biaya yang berubah seiring waktu atau volume aktivitas dianggap sebagai biaya variabel. Berdasarkan penjelasan mengenai klasifikasi dan perilaku biaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa klasifikasi dan perilaku biaya adalah konsep kunci dalam akuntansi manajemen yang membantu perusahaan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengelola biaya-biaya mereka dengan efisien. Klasifikasi biaya adalah proses mengelompokkan biaya-biaya perusahaan menjadi berbagai kategori atau jenis berdasarkan karakteristik tertentu, seperti sifat variabel atau tetapnya biaya. Jenis-jenis klasifikasi biaya umum termasuk biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya membantu manajer memahami struktur biaya perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi, harga, dan strategi bisnis.
Perilaku biaya mengacu pada bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan dalam volume produksi atau aktivitas perusahaan. Biaya variabel berubah sebanding dengan perubahan dalam aktivitas produksi atau penjualan. Sementara itu, biaya tetap konstan dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari perubahan aktivitas. Pemahaman perilaku biaya membantu manajer dalam merencanakan anggaran, analisis titik impas, dan pengambilan keputusan strategis.